Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja PPG Dalja PAI Batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sulastri Anggraini SPD. Saya merupakan mahasiswi PPG Dalja Batch 2 dari LPTK UIN Mataram dengan NIM 250 1111 0709. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam pada Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Umbo Baru yang terletak di Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Hari ini, tanggal 6 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 5 dengan materi menyayangi anak yatim. Demikian perkenalan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Siswa kelas 5A apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan sesama siswa kelas 5A semuanya. Hebat. Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah jadi kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami bisa, kami fokus, dan kami paham. Baik. Alhamdulillah ya semuanya sehat walafiat dan semangat. Coba Bu Guru mau cek dulu semangatnya. Tepuk semangat. Oke, semangat semuanya ya. Baik, seperti biasa agar pembelajaran kita lebih berkah dan barokah, anak-anakku yang soleh dan soleha, kita buka pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Coba siapa yang pimpin doa? Angkat tangan. Oke, silakan pimpin doa. Siap, berdoa mulai. Rabbis sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk menambah rasa nasionalisme kita, rasa kecintaan kita terhadap tanah air kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia, tanah tumpahnya di sana. Indonesia,
Oke. Hari ini coba lihat kiri kanannya, tengok kiri kanan ada sampah atau tidak? Tidak ada, baik. Ada? Oh, kalau ada sampah silakan diangkat. Yang ada sampah di bawah mejanya, di kiri kanan, depan belakang, tolong diangkat. Sudah? Baik, kita absen terlebih dahulu. Ahmad Hamzan. Tidak masuk. Oke, Al Sabani. Hadir. Ameliani? Andini? Andini tidak masuk. Kenapa? Sakit. Oke. Anjar Fatia Lestari? Aisyah Azalia? Diki Arham? Erik Wirawan? Oke. Baik, anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Surah Al-Ma'un. Masih ingat bacaan surah Al-Ma'un? Masih. Coba kita baca bersama. Al-Isti'adzah. Syaitanir rajim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Baik, itu pembelajaran yang sudah kita pelajari pekan lalu. Kemarin kita sudah belajar membaca, belajar menulis, dan sekarang kita akan melanjutkan ke pertemuan berikutnya, ya. Ini pertemuan ketiga. Dan pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama. Tujuan pembelajaran kita pagi hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pesan pokok Surah Al-Ma'un ayat 1-3 tentang ciri-ciri pendusta agama. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pesan pokok ayat 4-7 Surah Al-Ma'un tentang ancaman bagi orang yang lalai dalam sholat dan riya, serta mulai menghafal surah tersebut. Tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu menghafal surah Al-Ma'un dengan lancar dan menghubungkan pesan surah dengan perilaku menyayangi anak yatim dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak-anakku semuanya, ini tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum Bu Guru lanjut, Bu Guru ingin bertanya kembali. Ada yang masih ingat terkait dengan apa itu surah Al-Ma'un? Apa pembahasannya? Apa? Menyayangi anak yatim, apa lagi? Bantu orang miskin. Surah Al-Ma'un membahas tentang menyayangi anak yatim, terus dan jangan berbuat ria dan seterusnya, ya. Baik, nanti kita bahas ya kelanjutannya. Ya, kemarin kita sudah membahas apa itu surah Al-Ma'un. Ada yang tahu surah Al-Ma'un merupakan surat yang terdapat di juz berapa di dalam Al-Quran? Juz 30, pinter. Jumlah ayatnya ada berapa? Ada 7. Berarti kalian masih ingat materi yang kemarin, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Mari membaca surah Al-Ma'un. Ya, tadi sudah dibaca, ya. Kita sudah baca di awal pembelajaran. Ini kita lanjutkan saja. Ya, pembelajaran kita hari ini adalah mengenai pesan surah
Maun. Surah Al-Maun tadi terdiri dari berapa ayat? 7 ayat. Yang pertama, pesan surah Al-Maun ayat pertama itu merupakan pertanyaan mengenai siapakah pendusta agama yang sesungguhnya. Coba bacakan Bu Guru surah Al-Maun ayat yang pertama. Ar. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu artinya, tahukah kamu siapakah pendusta agama? Nah, di ayat 1 itu pesannya adalah di sana terdapat pertanyaan mengenai siapakah yang disebut sebagai pendusta agama yang sesungguhnya. Siapa pendusta agama yang sesungguhnya? Kita lihat ayat berikutnya. Coba baca surah Al-Maun ayat kedua. Oke, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pesan ayat yang kedua itu adalah mengenai penjelasan terkait dengan siapakah pendusta agama itu. Nah, dijelasin di ayat berikutnya. Pendusta agama adalah orang yang menghardik atau menelantarkan anak yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kemarin kita sudah belajar asbabun nuzulnya ya. Selanjutnya, ciri-ciri pertama pendusta agama adalah sikap keras, kasar, dan tidak peduli ya. Jadi dia tidak peduli terhadap anak yatim. Bahkan menzolimi mereka. Ini menunjukkan hilangnya kasih sayang dan rasa kemanusiaan. Jadi orang yang menghardik anak yatim itu orang yang kasar, orang yang suka ngomong kotor, orang yang suka menghardik anak yatim, orang yang suka mencaci maki anak yatim. Nah, itu dia disebut sebagai pendusta agama. Masuk ke ciri-ciri pendusta agama yang pertama ya. Kemudian ayat berikutnya, ayat ke-3. Ayat ketiga apa bunyinya? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ciri-ciri yang kedua adalah kekikiran dan ketidakpedulian sosial. Mereka tidak Mereka tidak hanya tidak mau bersedekah secara pribadi, tetapi juga tidak mendorong orang lain untuk membantu fakir. Kikir itu artinya pelit. Kikir itu artinya tidak mau berbagi. Dia kerjaannya menumpuk harta, tapi tidak mau berbagi. Itu artinya kikir ya. Jadi dia terobsesi untuk memperbanyak harta, tapi tidak mau berbagi ke orang-orang miskin. Tidak boleh ya, karena itu termasuk salah satu ciri-ciri pendusta agama. Kemudian ayat berikutnya. Ayat keempat, apa bunyinya? Fawailul lil musallin. Dan di ayat keempat itu, celakalah bagi orang yang sholat. Kok orang sholat bisa celaka? Kita baca penjelasannya. Celaka di sini ditunjukkan pada orang yang melakukan sholat atau ibadah ritual, tetapi sholatnya tidak berdampak pada akhlak dan perbuatan sosialnya. Maka itu termasuk orang-orang yang celaka. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Dijelaskan lagi di ayat berikutnya. Orang yang sholat kayak gimana yang celaka Bu Guru? Dijelasin di Al-Quran ayat surah Al-Maun ayat kelima. Apa bunyinya? Coba, apa bunyi yang kelima? Surat ayat yang kelima? Alladzina hum Iya benar. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ini ya, yang kelima itu pesannya adalah yaitu orang-orang yang
lalai terhadap sholatnya. Jadi orang-orang yang celaka yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'un ayat keempat tadi, orang sholat yang celaka adalah orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Lalai kayak gimana, Bu Guru? Nah, di situ ada penjelasannya. Lalai itu berarti mengabaikan waktu mengerjakan. Sholatnya tergesa-gesa. Tuh. Atau melupakan tujuan utama dari sholat. Yaitu supaya kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Itu termasuk ke dalam orang-orang yang celaka. Kemudian ayat berikutnya. Ayat ke-6. Apa bunyinya? Alladzina hum yura'un. Ra'un gitu. Yang berbuat ria. Apa artinya ria? Ada yang tahu nggak apa arti ria? Nggak ada. Ria. Ya, suka pamer apa? Pamer harta? Ayo, suka pamer apa? Ria itu suka pamer, benar? Pamer apa? Ada yang tahu suka pamer apa? Suka pamer ibadah. Itu namanya ria. Jadi dia sholat bukan untuk beribadah kepada Allah, tapi dia sholat supaya dicap sebagai orang alim. Pas lagi ada orang banyak dia sholat, tapi pas lagi sendiri dia enggak sholat. Itu namanya ria ya. Itu. Mereka melakukan sholat dan amal kebaikan bukan karena Allah gitu, tapi supaya dia bisa pamer, bisa terlihat baik di hadapan manusia. Itu namanya ria. Harus ikhlas ya kalau beribadah. Kemudian ayat yang terakhir, ayat yang ke-7. Wa yamna'unal ma'un. Kita lihat pesannya. Dan enggan memberikan bantuan dengan barang-barang yang berguna. Ini arti dari surah Al-Ma'un ya, barang-barang yang berguna. Ciri terakhir orang-orang yang mendustakan agama adalah tadi ya, sifat kikir yang ekstrim. Udah kikir, udah pelit, kebangetan gitu. Bahkan enggan memberikan bantuan yang sepele dan umum dibutuhkan, seperti meminjamkan alat atau barang rumah tangga. Atau kayak gini misalkan nih, kalian punya pulpen ada 10. Kita pakai situasi di sekolah ya. Kalian punya pulpen ada 10, terus salah satu dari kalian mau meminjam pulpen kalian. Padahal pulpen kalian 10, mau dipinjam 1 tapi nggak boleh. Itu namanya kikir ya. Kikir apa artinya kikir tadi? Pelit gitu. Masa pelit untuk hal-hal yang sepele? Kalau hal-hal sepele saja kita berat, apalagi hal-hal yang sifatnya lebih besar lagi. Tidak boleh. Itu nanti kita termasuk golongan orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang kikir. Gitu. Baik, ayo kita bernyanyi. Ini lagunya ya, nadanya pakai nada lagu Balonku. Tahu lagu Balonku? Gimana lagunya? Oke, kita ganti liriknya jadi pesan surah Al-Ma'un. Oke, coba kita mulai ya, 1, 2, 3. Pesan surah Al-Ma'un, jangan dustakan agama, sayangi anak yatim, bantulah orang miskin. Jika lalai sholatnya maka pasti celaka. Jangan berbuat
sesama. Baik, ini pesan dari surah Al-Maun ya. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Iya. Oh, ria. Tadi sudah kita bahas. Ria artinya apa? Ada yang bisa bantu jawab ria artinya apa? Suka pamer. Pamer apa? Ibadah. Ya, ria itu artinya adalah suka pamer. Ibadah. Ada lagi yang mau bertanya? Tentang materi kita yang tadi yang sudah lewat. Kenapa? Boleh. Ada yang mau tanya? Apa arti kikir? Kikir artinya pelit atau tidak suka berbagi, tidak mau membantu orang lain, itu namanya kikir. Oke, quiz time. Saatnya quiz. Tolong diperhatikan. Nah, kemarin Bu Guru sudah membagi kalian menjadi 5 kelompok. Bu Guru sudah membagi kalian menjadi 5 kelompok dan sekarang Bu Guru akan bagikan kuisnya. Kita akan bermain ya, bermain. Bu Guru akan bagikan sama-sama satu. Silakan dibuka amplopnya. Bu Guru kasih tahu petunjuk pengerjaan. Amplopnya dibuka? Sudah? Oke, sudah dibuka amplopnya. Di sini ada soal dan jawaban. Perhatikan. Ada 15 soal dan 15 jawaban. Agar kita lebih paham lagi tentang surah Al-Maun, di sini Bu Guru sudah tuliskan beberapa pertanyaan atau pembahasan mengenai surah Al-Maun beserta dengan jawabannya. Di dalam amplop, di situ ada potongan-potongan kertas. Tugas kalian sekarang adalah membuat domino. Tahu domino kan? Tahu ya, membuat domino. Tentang ini, kalian susun soal dengan jawabannya seperti domino. Bikin domino. Ayo kerja kelompok. Cari soal nomor 1 dikasih di sampingnya itu jawaban nomor 15 dulu. Cari jawaban nomor 15 yang ini. Iya. Soal nomor 1 jawaban nomor 15. Harus disandingkan dengan jawaban nomor 15 di sampingnya dulu. Iya, cari jawaban yang ini. Cari jawaban. Iya. Nah, diginin. Ya, baru mulai. Baru dilanjutkan. Sudah ketemu, lanjut ke soal nomor 2. Bikin domino. Bikin domino. Nah, mulai dari sini. Taruh jawabannya di mana-mana, boleh. Jawaban dulu dong. Jawabannya taruh di bawah soal. Jawaban ditaruh di bawah soal. Misal gini. Bisa gini. Ya. Ini tetap di samping sini. Paham nggak? Nah, di bawah jawaban nomor 1 lanjutkan dengan soal berikutnya. Oke, bagus. Sesuai yang tadi Bu Guru bilang, konsekuensi bagi yang terlambat menyelesaikan adalah bernyanyi. Ayo semuanya maju.
Nyanyi lagu Pesan Surah Al-Maun. Nah, coba nyanyi Pesan Surah Al-Maun. Hafal nggak? Hafal. Oke, coba. Satu. Yang lain diam ya. Coba nyanyikan lagu Pesan Surah Al-Maun. 1, 2, 3. Sayangi anak yatim, bantulah orang miskin, berikanlah nilai sholatnya. No. Pasti silakan, jangan berbuat ria, mari bantu sesama. Yeay, kasih tepuk tangan dulu. Baik, sudah. Terima kasih ya. Cukup sekian untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anakku semuanya. Terima kasih karena sudah belajar dengan baik, tertib, disiplin. Sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru ingin mengulas kembali bahwasanya hari ini pembelajaran kita itu adalah membahas tentang apa? Pesan Surah Al-Maun. Surah Al-Maun mengajarkan kita untuk yang pertama adalah kita harus menyayangi anak, membantu fakir, tidak boleh lalai, terus nggak boleh ria. Oke, itu pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Agar lebih barokahnya, karena tadi kita sudah membuka dengan berdoa, sekarang juga ada baiknya kita tutup dengan doa. Coba Fabian, tutup doa dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Ayo Fabian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Bu Guru tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.